Maka membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling agung. Nah, berkaitan dengan Ramadan, Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 20 Sya'ban 28 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa Ramadan. Yang mana pada malam ini kita ingin membahas sebuah tema, Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu Ramadan syahru tilawatil Quran. Dan tema ini kita ambil dari perkataan, di antaranya perkataan para ulama salaf, seperti misalkan Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang imam dari kalangan para salafus salih, Imam Az-Zuhri. Beliau berkata, "Idza dakhala Ramadhanu innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am."
Jika masuk bulan Ramadan, sesungguhnya ia adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati ataupun kita ambil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Contoh ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Di antaranya itu surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan pilihan ini menunjukkan sebuah kekhususan. Dibandingkan bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Al-Quran itu turun sesuai dengan kejadian? Lalu kenapa dikatakan Al-Quran turun pada bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, terdapat 3 pendapat akan hal ini. Annahu anzal al-Qur'ana atau unzil al-Qur'anu fihi jumlatan wahidah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan menurunkan Al-Qur'an satu kesatuan sekaligus. Wa dzalika fi lailatul qadar ila baitil izzah minas sama'id dunya. Dan itu pada Lailatul Qadar. Dari atas sampai kepada rumah kemuliaan dari langit dunia. Ini penafsiran yang pertama. Allah menurunkan Al-Quran satu kesatuan sekaligus dari mulai Al-Fatihahnya sampai An-Nas, satu kesatuan sekaligus pada Lailatul Qadar. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, makna Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, unzilal Quran bi fardhi siyami. Diturunkan Al-Quran dengan kewajiban berpuasa padanya. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada untuk menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Dan itu adalah pendapat dari Imam Mujahid dan Imam Ad-Dhahhak. Sedangkan di sana ada pendapat yang ketiga, innal Qur'an ubtudi'a binuzulihi fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Qur'an dimulai diturunkan di dalam bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan ini adalah Ibnu Ishaq, kemudian Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsir beliau, Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang lebih benar, bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar satu kesatuan sekaligus. Dari Baitul Izzah, dari rumah kemuliaan sampai kepada langit dunia. Baru nanti turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Itu maksudnya Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar atau pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan. Lebih dermawan lagi saat pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam menemui beliau di setiap malam Ramadan. Ya, setiap malam Ramadan. Beliau yudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Apa yang dimaksud mengajari Al-Quran? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, ulama Islam abad ke-9 Hijriah yang bermadhab Syafi'i ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fayudarisuhul Quran, Jibril alaihissalam selalu mengajari beliau Al-Quran, fa inna zahirahu anna kullan minhuma kana yaqra'u 'alal akhar. Yang dimaksud adalah salah satu dari keduanya membaca. Jibril membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kepada Jibril alaihi salam. Wa huwa muwafaqatu li qawlihi yu'aridhuhu. Dan ini sesuai dengan sabda perkataan Abdullah bin Abbas, yu'aridhuhul Quran, yaitu menyampaikan hafalan Al-Quran. Fayastad'i dzalika zamanan zaidan ala ma law qara'a al-wahid. Maka ini memerlukan waktu yang tambahan kalau beda dengan baca sendirian. Jadi Nabi Muhammad SAW baca, Jibril alaihissalam baca lagi, Nabi Muhammad SAW baca, ini memerlukan waktu tambahan. Makanya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nah, itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Di antara dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu. Wathilah bin Al-Asqa', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan." Yang artinya diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, kitab suci Nabi Ibrahim, pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madat min Ramadan. Dan Taurat diturunkan pada malam ke-7 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madat min Ramadan. Dan diturunkan Injil pada malam ke-14 pada bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur
li thamani asyrata khalat min Ramadan. Dan Zabur diturunkan pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-25 dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Makanya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, وَدَلَّ الْحَدِيثُ أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على ما هو أحفظ له وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. Hadis tadi menunjukkan bahwa dianjurkan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Berkumpul-kumpul dalam mempelajari Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Menyampaikan hafalan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal dalam bulan Ramadan. Dan juga menunjukkan bahwa dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Makanya tidak heran kemudian para salafus salih rahimahumullahu ta'ala, nanti kita akan bahas, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Seperti misalkan Imam Az-Zuhri tadi, beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan qala innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Jika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Imam Malik rahimahullah, jika masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau memindahkan ataupun memindahkan pembacaan hadis dan majlis-majlis ilmu. Wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf. Dan beliau bersemangat untuk membaca Al-Quran dari mushaf, ya, membaca. Kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Jika sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh ibadah-ibadah, maksudnya ibadah-ibadah yang sunnah. Dan beliau fokus hanya membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antara puasa dan membaca Al-Quran itu adalah teman karib, teman saling menggandeng satu dengan yang lain. Qarin bahasanya. Teman dekat antara puasa dengan membaca Al-Quran. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi dia teman dekat, puasa dan membaca Al-Quran itu teman dekat. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyaffi'ni fihi fayashfa'an. Puasa berkata kepada Allah. Ini misalkan ini Allah di atas, kemudian ada amalan puasa, ada amalan baca Quran. Kemudian amalan puasa datang kepada Allah, ya Allah, aku larang orang ini untuk makan, minum dan syahwat di siang hari. Kemudian Quran datang kepada Allah, ya Allah, aku larang orang ini untuk tidur di malam hari. Maka ampunilah orang ini. Akhirnya dikabulkan syafaat dua amalan tersebut. Ini menunjukkan bahwa puasa dan Quran itu teman karib. Heran kalau seandainya ada orang puasa tanpa baca Quran. Ya.
tanpa baca Quran. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Itu tadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan Al-Quran. Allah berfirman juga dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Yaitu pada Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dengan ijma' para ulama adanya di dalam bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka itulah dalil-dalil yang menunjukkan begitu banyak bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, wa syahru tilawatil Quran. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang apa motivasi agar kita semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Apa motivasi agar kita semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Yang pertama, Al-Quran adalah perdagangan membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Siapapun pedagangnya pasti pernah rugi. Minimal lek-lekan, untung modal saja, kembali modal. Tetapi membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Dengan mengenal ini kita semangat nanti dalam bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Belum ini menahan rasa sakit, booster tadi sakit mana? Ya, singkal. Taib. Apa dalilnya? Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Di sini Imam Qatadah bin Da'amas Sadusi rahimahullah berkata, beliau kalau membaca ayat ini beliau mengatakan hadhi ayatul qurra. Ini adalah ayat-ayat bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Ini ayat bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Yaitu bagaikan berdagang yang tidak pernah merugi. Tijarah lan tabur. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, mengatakan yang dimaksud dengan yatluna kitab Allah, tilawah, membaca kitab Allah, yastamiruna ala tilawatihi wa yudawimunaha. Terus menerus membacanya dan continue di dalam membacanya sehingga menjadi kebiasaan. Baik. Kalau ada orang bertanya, dari sisi mana membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah rugi? Satu huruf yang dibaca berpahala 10 hasanah. 10 kebaikan. Satu huruf yang dibaca. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun
wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia memiliki dengan bacaan tersebut satu hasanah. Dan satu hasanah dilipatkan menjadi 10 hasanah. Aku tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi aku mengucapkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang baca alif lam mim itu 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim dia baca 19 huruf 190 hasanah. Dari sini perniagaan yang tidak merugi. Satu huruf yang dibaca menghasilkan 10 hasanah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dari sisi bahwa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang kedua adalah hasanah-hasanah tadi menghapuskan dosa-dosa. Kaedahnya kan begitu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan dosa-dosa yang buruk. Hasanah yudhibnas sayyi'at. Satu huruf baca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah. Maka hasanah-hasanah ini menghapuskan dosa. Ada cerita menarik tentang ayat ini. Ada Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di majelis beliau ada yang minta maaf. Syekh, saya pernah menjelekkan engkau. Sekarang saya berterus terang minta maaf kepadamu. Maka Syekh menjawab ini dengan ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Minta maafmu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan ini kejadian sama saya waktu itu di Balikpapan. Ada orang datang. Dia ini yang menggabungkan video saya yang kemudian saya dihujat oleh orang tentang musik. Lalu dia minta maaf atas perbuatannya tersebut, yang menonton jutaan itu, atas perbuatannya tersebut. Saya juga menyebutkan hadis, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala menghapuskan dosa-dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dari sisi perdagangan yang tidak merugi adalah bahwa setiap kali bertambah kualitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahalanya. Setiap kali bertambah kualitas bacaan, banyaknya bacaan, maka bertambah pula pahalanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, baginya pahala sholat sepanjang malam. Allahu Akbar. Ini namanya benar-benar perdagangan yang tidak merugi. Dan lihat malam kan, penyebutannya malam. Karena siang itu kita aktivitas, mencari nafkah, rezeki, kerja. Malam selesai, waktu istirahat dan digunakan untuk baca Quran. Nah sekarang terbalik, ya siang malam kerja atau siang kerja malam murojaah, Facebook, Instagram dan seterusnya. Jadi lihat, dari tadi kan bacaannya malam. Karena memang kegiatan membaca Al-Quran disyariatkan dengan sangat di malam hari. Kemudian hal yang
4 yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran perdagangan yang tidak merugikan adalah bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi dalam sholat. Jadi kalau dibacanya di dalam sholat, semakin banyak membaca Al-Quran dalam sholatnya, makin lebih mulia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman." Kata Rasulullah SAW, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalam rumahnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Mau enggak? Qulna na'am. Iya, kami mau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman." Maka salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholatnya. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Fashalli inna, ya, 3 ayat dalam Al-Quran. Membaca 3 ayat dalam sholatnya lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. 3 ayat dong. Apalagi berayat-ayat. Maka ini adalah merupakan perdagangan yang tidak pernah merugikan. Nah, ini poin pertama yang membuat kita semangat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang kedua, membaca Al-Quran bagaimanapun orang yang membacanya akan mendatangkan kebaikan. Mau dia lancar, mau dia terbata-bata, maka akan mendatangkan kebaikan. Bagaimanapun. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang mulia, yang baik, dan yang membacanya terbata-bata dan lisannya berat, baginya dapat 2 pahala. Apa pahala yang dimaksud? Pahala membaca Al-Quran dan pahala berusaha. Jadi meskipun terbata-bata tetap dapat pahalanya. Ini yang kedua yang membuat kita semangat membaca Al-Quran. Yang ketiga yang membuat kita lebih semangat lagi membaca Al-Quran mendatangkan syafaat. Apa pengertian syafaat? Talabut tajawuzi anil ghair. Pengertian syafaat itu adalah meminta ampunan untuk orang lain. Maka membaca Al-Quran mendatangkan syafaat. Berarti seperti yang saya ungkap tadi, pembacaan Al-Quran kita akan datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan yang telah membacaku di malam hari. Itu syafaat namanya. Kalau syafaat Rasulullah bagaimana? Ya begitulah juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang nanti ke hadapan Allah, ya Allah, ampuni si fulan. Itu syafaat namanya. Syafaat mekanismenya seperti itu. Talabut tajawuzi anil ghair. Meminta ampunan dari orang lain. Itu namanya syafaat. Nah, ini yang ketiga yang membuat kita semangat membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran adalah pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena inilah generasi salafus saleh mereka senantiasa semangat membaca Al-Quran, terutama di malam hari. Coba perhatikan kisah berikut. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar.
Rasulullah SAW bercerita bahwa sungguh aku benar-benar mengetahui suara keturunan orang-orang dari Asy'ari dengan bacaan Al-Quran mereka. Jika mereka memasuki waktu malam, aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Meskipun sebenarnya aku belum pernah melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana di siang hari. Nah, ini menunjukkan bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang waktu malam bagi para salafus saleh mereka membaca Al-Qur'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu ibadah yang paling agung adalah membaca Al-Qur'an. Kalau kita lihat, perhatikan perkataan-perkataan para salafus saleh sekarang. Ibadah paling agung adalah membaca Al-Quran. Contoh, misalkan perkataan dari Khabbab bin Al-Arat. Ini sahabat Nabi kaum muhajirin yang terkenal. Khabbab bin Al-Arat. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu berkata, "Taqarrab mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai' ahabba ilaihi min kalami." Beribadahlah sesanggupmu beribadah. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari ibadah yang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan membaca Al-Quran. Maka dia ibadah paling agung. Lihat lagi perkataan Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau ahli tafsir. Dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Termasuk para sahabat generasi pertama dari kaum muhajirin. Bahkan beliau mengatakan, man idza law kuntu a'lam anna ahadan a'lama minni bil Qur'an tablughuhu al-matila ataitu. Kalau aku mengetahui ada seorang yang paling paham tentang Al-Qur'an dibandingkan aku, dan aku bisa berjalan kepadanya dengan ontaku, aku akan datangi dia. Menunjukkan bahwa beliau ahli Al-Quran. Agar orang-orang belajar kepada beliau Al-Quran. Bukan beliau sedang sombong, tidak. Tetapi menunjukkan kapasitas beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling agung. Nah, berkaitan dengan Ramadan, Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ramadan bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai dalil bahwa Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran, yaitu ketika beliau saling dengan Jibril alaihi salam saling menghadapkan hafalan satu dengan yang lain. Ini dalil bahwa Ramadan bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Belum lagi cerita-cerita para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam. Seperti misalkan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama Islam abad ketiga Hijriah, mujaddid. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan para ulama bersepakat beliau adalah mujaddid, pembaharu agama Islam di abad kedua. Mujaddid kedua. Jadi mujaddid pertama adalah Umar bin Abdul Aziz,
karena wafatnya pada tahun 101 Hijriah. Mujaddid yang kedua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i karena wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Dan setiap 100 tahun ada mujaddid, ada mujaddid. Baik. Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i rahimahullah, beliau bercerita atau tentang Imam Syafi'i dulu ya. Imam Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, seorang murid terdekat dari Imam Syafi'i. Beliau bercerita, kana Syafi'iyyu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti satu harinya 2 kali hatam. Kok bisa? Padahal 1 kali 24 jam, satu hari cuma 24 jam. Tidak sampai 30. Kalau seandainya 1 juz itu 1 jam, berarti semestinya 30 juz, 30 jam. Lebih daripada 1 hari. Ini bukan hanya sekedar satu hari 1 kali hatam, 1 hari 2 kali hatam. Sampai 60 hatam. Bagaimana cara menghitungnya? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang yang hafal Al-Quran, lancar membaca Al-Quran. Maka 1 juz beliau bisa membaca 20 menit. 1 juz beliau bisa membaca 20 menit. Taib. Berarti 20 menit kali atau kali 30. Betul begitu hitungannya? Hah? Betul enggak itu kita tanya? 20 menit agar tidak setiap juznya 20 menit. Berarti kalau 30 juz berapa jam? Hah? 600 menit. 600 menit bagi berapa? 60. 10 jam. Wajar tuh bisa berarti. Jadi dia bukan cerita dongeng. 10 jam hatam, 10 jam hatam, sisa 4 jam. Guring lagi itu 4 jam. Ya. Itu yang memang benar-benar tahu Ramadan. Tahu hakikat Ramadan. Tadi 600 tadi dapat dari mana? 60, 20 jam kali 30 juz. Dapat 600 menit. Ya, 600 menit bagi 60, yaitu bagi 1 jam. Berarti dapat 10 jam. 10 jam 1 kali hatam. Hatam kedua 10 jam. Berarti 20 jam. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat imam yang lain. Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, seorang tabi'i. Beliau bercerita tentang Al-Aswad. Kana Al-Aswadu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailah. Senantiasa Imam Al-Aswad, seorang ulama tabi'i, wafat pada tahun 75 Hijriah. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan di setiap 2 malam. Setiap 2 malam. Berarti 1 hari 15, 1 hari 15. Hitungannya bagaimana 1 hari 15, 1 hari 15? Maka 1 juz 30 menit. 1 juz 30 menit. Berarti kalau 1 hari 15 berarti berapa jam? 7 jam. Betul tidak? Betul enggak? 7 jam. Ya. Setengah jam 1 juz, setengah jam 1 juz. 1 sudah. Setengah jam 1 juz, setengah jam 1 juz. 2 sudah, 2 jam. 4 juz berarti. Kata 7 juz, 7 jam sama dengan 14 juz. 7 jam setengah. Sehari semalam 24 jam. Masih banyak? Masih banyak waktu. 24 jam kurangi 7 setengah. Bisa berapa?
Hah? 16 setengah. Masih bisa ke pasar, berjualan, masuk kantor. Ya. Caranya gimana Ustaz? 15 juz per hari. Caranya mudah. Yaitu baca setiap habis sholat. Habis sholat subuh 3 juz. Sebelum sholat zuhur 3 juz. Dapat berapa dah? 6. Setelah sholat zuhur 3 juz. Dapat berapa dah? 9. Habis sholat asar 3 juz. Dapat berapa dah? Hah? 12. Habis maghrib juz al-buqat, juz. Habis sholat tarawih 3 juz. 15 lah. Gampang. Masih bisa aktivitas. Subuh selesai jam 6. Baca 3 juz, setiap juznya 1 juz, 1 jam. Setengah jam. Berarti setengah 8 selesai. Aktivitas. Zuhur jam 12.30. Berarti kurangi 1,5 jam. Jam 12.30. Jam 11. Jam 11 masuk masjid baca Quran. Habis zuhur jam 1. Jam 1 sampai setengah 3 baca 3 juz. Habis itu guring. Asar jam 4, setengah 5 selesai asar. Habis itu baca 3 juz. Setengah 5, jam 6. Nungkar gorengan, buka puasa. Bisa. Enggak ada yang, ini bukan sesuatu yang cerita dongeng, cerita sutradara film-film heroik. Tetapi ini bisa dilakukan. Ya, dengan syarat lancar baca Qur'annya. Munang tebata-bata. Dzalika, kada sampai itu. Ya, makanya saya sering mengatakan yang sangat sedih saat masuk bulan Ramadan yang tidak lancar baca Quran. Kalau ada hadirin yang hadir di sini sampai detik ini belum lancar, dari malam ini tekadkan tahun depan saya sudah lancar. Caranya bagaimana? Caranya jangan dimasukkan air ke dalam tempurung kelapa, kemudian ada rajahnya di situ lalu diminum. Caranya ngaji, ya. Ngaji baca Quran, belajar, panggil guru privat, ya panggil, sehingga lancar baca Quran. Pokoknya yang paling sedih saat mau memasuki bulan Ramadan adalah yang tidak lancar baca Quran. Karena akhirnya kurang bisa menghatamkan Al-Quran. Standar kelancaran apa? Ya Syekh Sudes lah. Lancarnya. Ya. Taib. Kana Qatadah rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi sab'. Imam Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Quran. Beliau ini wafat pada tahun 118 Hijriah. Seorang tabi'i. Belajar kepada Anas bin Malik dan yang lainnya. Menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 hari setiap pekan hatam Quran. Ini di luar Ramadan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Jika datang masuk bulan Ramadan menghatamkan di setiap 3 hari. Berarti per 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Kalau Ramadannya 30 hari berarti berapa kali hatamnya? 10. Berarti kalau per 3 hari hatam berarti beliau rahimahullah per hari 10 juz. Ini lebih mudah. Habis subuh 2 juz, sebelum zuhur 2 juz, setelah zuhur 2 juz, setelah asar 2 juz, setelah tarawih 2 juz. Guring pian nyaman. Ya, guring nyaman.
Cuma masalahnya kadang kita baca Quran, dihiganya handphone. Nah, ya. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak selesai. Harus dikalahkan. Andak dulu. Harus dikalahkan. Fa'idha ja'al 'ashar khatama fi kulli laylah. Kalau datang 10 malam terakhir, maka menghatamkan setiap malam. Setiap malam berarti 30 juz. Baik. Bagaimana tadi hitungannya? Kalau dia setiap malam, berarti satu malamnya 30 juz. Sedangkan satu malam kadang-kadang dapatkan 12 jam. Berarti kalau seandainya hitungannya setengah, kalau seandainya hitungannya setengah jam, dapat berapa? 12 jam. Kali 2, 24. Nah kasusnya ini sama dengan Imam Syafi'i. Bahwa setiap juz beliau membaca berapa menit? 20 menit. Maka akan dapat 10 jam. Dan dapat satu malam hatam. Ustaz, buhannya ini kada begawian kok Ustaz. Ya. Maka jawabannya begawi. Cuma diatur waktunya. Ya, diatur waktunya. Diatur waktunya itu dalam setahunan. Dalam artian 11 bulan kita sudah dibebaskan oleh Allah. Nyari duit, nyari. 1 bulan. Allah menginginkan kita lebih meluangkan waktu untuk beribadah. Membaca Al-Quran secara khusus 1 bulan aja. Ya, lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang lancar baca Quran, 5 kali hatam baca Quran selama sebulan Ramadan, itu biasa. Artinya itu adalah sesuatu standar gitu. Kayak para santri, para ustadz di pesantren. Ya. Itu 5 kali hatam. Santri saya nih punya program, mereka 15 hari di pesantren. Targetnya 3 kali hatam. Mudah-mudahan dimudahkan. Sampai rumah, orang tuanya kada tahan. Ya, diberi handphone, kasihan setejar. Ditontonkan film, akhirnya stres santrinya. Dapat peraturan-peraturan yang begitu macam di pesantren. Siapa yang salah? Orang tuanya dong. Membiasakan sesuatu yang buruk. Ya. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada perkataan menarik dari Imam Nawawi. Ustaz, bagaimana sih sebenarnya menghatamkan itu seapa yang bagusnya? Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Yang artinya dan yang menjadi pendapat pilihan kami yaitu Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, adalah bahwa hal tersebut berbeda-beda pada setiap orangnya. Ya, pada setiap orangnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr lataifa wa ma'arif falyaqtasir ala qadri ma yahsul lahu kamal fahma ma yaqra'uhu. Yang artinya siapa yang terlihat padanya ketelitian berfikir, merenungkan, menemukan, maka hendaknya dia mencukupkan bacaan sebanyak tercapai baginya kesempurnaan pemahaman apa yang dia baca. Maksudnya apa? Kalau dia orangnya itu cerdas, mendalam memikirkan, maka cukup bacaan Al-Qur'annya secara secukupnya.
Tapi dia benar-benar mendalami pemahaman terhadap Al-Quran. Nah ini orang pengoler jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Wa kadza man kana masyghulan binashril ilm aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'ammah falyaqtasir ala qadri la yahsulu bisababi ikhlal bima huwa marsadun lah. Perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula yang sibuk dengan penyebaran ilmu. Ya. Atau hal lain dari kepentingan-kepentingan agama dan kaum muslimin secara umum, maka hendaknya dia mencukupkan bacaan sebanyak yang tidak terjadi dengan sebabnya keterbengkalaian dengan apa yang menjadi tugas utamanya. Nah ini juga jangan mesti jadi ustadz. Ya. Maksudnya yang sibuk dengan menyebarkan ilmu agama, para tokoh agama yang berceramah ke sana kemari, pokoknya ada bacaan dia dalam bulan Ramadan. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Nah, kata beliau, adapun jika bukan dari mereka yang disebutkan, maka hendaklah ia memperbanyak bacaan sesuai dengan kesanggupannya tanpa keluar dari batas kebosanan atau terlalu cepat dalam membaca Al-Quran. Nah, karena timbul tuh pertanyaan dalam bulan Ramadan, Ustaz, mana yang lebih utama? Banyak hataman dalam bulan Ramadan atau kada hatam tapi tafsiran dibaca? Ya, tafsirannya baca. Maka ini biasanya hataman kada, tafsirannya kada paham-paham. Ini pengoler. Ya, maka banyak baca Quran, hatamkan Quran. Saya dulu punya pengalaman. Mudah-mudahan beliau masih sehat orang itu. Ustadz, beliau itu chef bintang 5 di Arab Saudi. Kemudian beliau datang ke kantor saya, Ustadz saya ini tahu huruf Quran, tapi nggak bisa baca. Saya ingin bisa baca Quran dan bisa menghatam Quran. Sedih saya kalau bulan Ramadan nggak bisa hatam Quran. Samping kanan kiri saya lancar baca Quran, saya sedih. Maka saya katakan kalau mau sabar silahkan datang setiap maghrib. Maghrib dulu di Arab Saudi yang nggak ada murid-murid yang banyak. Datang beliau setiap maghrib, datang sampai setahun. Pas masuk bulan Ramadan lancar beliau. Sampai ulun ditelepon, Ustadz ini hataman yang kedua. Allah. Nah itu semestinya begitu seorang muslim. Bulan Ramadan, apalagi nih santri-santri Ma'had bin Nutain, rugi kalau seandainya sama kayak orang awam. Ya, tadi malam saya kajian di Masjid Imam Syafi'i puasa orang awam. Rugi kalau seandainya kayak sama kayak orang awam puasanya nggak menghasilkan bacaan Al-Quran, ya rugi dong. Cuma satu kali hatam di dalam bulan Ramadan, rugi. Semestinya minimal 5. 5 itu hitungannya bagaimana? Atau 6. Ya, per 5 hari berarti. Per 5 hari, 5 hari. 6 kali hatam. Semestinya. Itu minimal. Dan banyak yang membuktikan bahwa yang ini yang sudah ke-7, ini yang sudah ke-10. Banyak. Dan itu adalah para santri penghafal Quran. Yang memang tahu hakikat Ramadan. Nah ini mudah-mudahan karena saya diminta oleh panitia Masjid Utsman bin Affan agar memprovokasi jamaah sekalian agar semangat membaca Al-Quran. Terutama di dalam bulan Ramadan. Jangan pedulikan, yang penting kan tahu artinya, tahu tafsirannya. Daripada hataman-hataman kada paham-paham. Jangan pedulikan itu. Ya, bacalah sebanyak-banyaknya. Atur waktunya sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.